Ya, pagi. Ini kopi Bu. Iya. Kalau ada yang teman-teman yang belum tahu apa ini, apa itu, mungkin kebetulan ada pakar, Pak David, mungkin bisa menjelaskan, kemudian bisa ya menjelaskan apa fungsi, apa dari mana, bagaimana. Jadi dari Lagaligo, Museum Makassar, ada Ibu Lenora, ada Ibu Eni, dan ada Pak Ardi. Jadi mungkin kita sekarang sambil makan, sifatnya museum pusat. Ya, oke, mungkin yang terima gaji mungkin bisa, mungkin satu-satu kita tidak bersyukur, tetap kita harus bersyukur. Saat ini kita akan mulai kegiatan kita dan kita akan dipimpin doa oleh Pak Weri untuk memimpin doa kita pada saat acara kegiatan. Saya akan memimpin doa Kristen dan yang Bapak Ibu yang lain bisa mengisikan. Mari kita satu dalam doa. Kita ini dalam suasana tidak terlalu formal, supaya memungkinkan bagi kita untuk bertukar informasi secara baik, secara kekeluargaan, tanpa harus kaku dengan aturan pertemuan yang terlalu formal. Saya pertama berterima kasih karena kembali diberikan kepercayaan untuk hadir dalam salah satu kegiatan kalau kita berbicara koleksi museum, nah yang ada ini saya katakan sebagai sampel dari beberapa jenis, dan mereka betul-betul tidak paham. Saya di rumah ada beberapa koleksi, Bu anak, ada beberapa koleksi. Tidak ada satupun anak di dekat rumah saya mengatakan ini apa. Tapi tamu yang datang itu sangat ketat. Begitu dia masuk rumah, matanya langsung terpilih dan ditanya sekretari buku ini. Ini fungsinya apa? Ini maknanya apa? Apalagi yang kurang? Tapi itu betul ketat. Nah ini yang membuat saya selalu bersemangat kalau diundang siapapun untuk berbicara soal pelestarian budaya. Dan salah agak kecil saja tidak terlalu. Ada juga saya itu kan saya tambah ya.
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini telah ada di depan kita koleksi Museum Dematande. Ini ambil mengkaji data koleksi khususnya etnografi, karena koleksi etnografi itu memiliki berbagai jenis, bentuk, bahan, dan fungsinya pada masyarakat pada masa lalu, kini dan akan datang. Itu akan berlanjut, ya, itu akan berlanjut. Supaya akses melalui medsos utamanya ya, buat anak-anak kita, anak muda, bahwa di Museum Dematande ada koleksi etnografi berupa baka, ada dulang, ada wadah air minum, ada alat musik ya. Nah, itu supaya mereka penasaran. Salah satu memang tujuan kajian koleksi adalah untuk melengkapi data koleksi itu sendiri. Musiuman, penamaan benda dan pengklasifikasian suatu benda itu diatur dalam etika permusiuman nasional ya. Jadi kita bakal buku ya, dan ada ini asung, tapi di Toraja ini kasih nama dia tetap namanya dulang di Toraja. Terima kasih. Salam sejahtera semua. Yang terhormat manusia guru Ibu Anna yang sangat peduli tentang bagaimana masa depan peradaban, bagaimana masa depan kebudayaan, dan bagaimana masa depan sejarah bagi Mamasa, sehingga saya menyebut beliau adalah manusia tangguh. Ibu Anna ini adalah tipologi manusia yang memiliki dedikasi yang tinggi, yang sangat khawatir kehilangan jati diri dan karakter wilayahnya, sehingga dia membuat satu wadah yang namanya Museum Dematande, di mana Dematande adalah salah seorang yang sangat legendaris di dalam peradaban Mamasa. Kemudian dan seperti apa sejarah kita ini sangat bertolak belakang dengan pendidikan karakter bangsa melalui kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka intinya adalah pengembalian karakter melalui benda bersejarah, melalui benda-benda kebudayaan, dan di sini sangat lengkap yang namanya etnografi. Etnografi ini adalah salah satu karya manusia dalam dunia kebudayaan. Ini sangat tinggi nilainya karena mereka yang membuat ini bukan akademisi, tetapi dia adalah otodidak alam yang sangat luar biasa. Itulah yang menjadi sumber inspirasi kehidupan bagi orang akademisi. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena orang akademisi yang meneliti mereka, sementara mereka pada leluhur kita bukan akademisi. Berarti mereka memiliki peradaban yang sangat luar biasa pada ini. Jadi kekhawatiran itulah sehingga muncul yang namanya Museum Dematande yang akan menyelamatkan peradaban Mamasa, menyelamatkan kebudayaan Mamasa, dan menyelamatkan sejarah masa depan Mamasa. Pasti kita akan mengalami perjalanan yang setengah-setengah apa-apa, tetapi saya adalah sudah puluhan tahun yang lalu saya kenal beliau, dan ini ada senior Lagaligo, ini bunda semua senior, ada Ardi itu yang sangat luar biasa juga sebagai anak muda. Saya bukan siapa-siapa Bu, saya adalah seorang praktisi tentang dunia kebudayaan dan dunia permusiuman. Jadi saya ini praktisi itu, bukan secara akademik, walaupun saya banyak kenal orang-orang arkeolog seperti Pak Budi, saya sering ikut risetnya. Jadi ini adalah, mohon maaf, saya sedikit ya, ada ini karya ini bukan lahir dari akademisi, tapi lahir dari inspirasi alam dan leluhur. Apakah kita mau sepelekan karya mereka? Itulah tujuan berdirinya museum, karena museum adalah miniatur sejarah, peradaban dan kebudayaan untuk menyelamatkan dan memberi pengetahuan lanjutan kepada generasi berikutnya. Pemanah-pemanah simbol hari ini, generasi muda kita memberikan satu simbol kehidupan sosial dalam masyarakat.
Nah dia sebuah yang luar biasa. Saya tadi sama saudara saya, jadi Ibu Ana ini saya kaget dari Lagaligo, luar biasa. Pikiran dari Lagaligo persis seperti apa Swastichina kuno, motifnya seperti apa sih, motif lingkungan yang dari si komando yang mirip dari Kalimantan seberang. Ada orang-orang arkeolog yang tahu persis, ya banyak teman-teman saya arkeolog. Kakak saya juga seorang arkeolog namanya Dr. Monis Bayi. Jadi saya banyak belajarnya, saya tidak kuliah Bu, tapi banyak belajar sama dia. Jadi ini sekarang persoalannya, mampukah generasi muda tanpa melihat patron imajinasi mampu mengukir seperti beliau? Ini kan luar biasa, karena dia tinggi daripada kita. Kayak disebutnya peradaban, si karya itu adalah menjadi sebuah peradaban karya manusia. Ini yang perlu disadari bersama, utamanya para pendidik, membangun karakter bangsa kembali ke kearifan lokalnya, bukan melalui kurikulum formal. Sehingga ada kurikulum merdeka yang ada setengah mati memformulasi seperti apa seperti. Nah, terimanya di sini bagi orang dahulu. Nah, sekarang manusia tangguh yang saya seluruh gelar kuliah ini, bahwa museum itu Bu Ana adalah tempat wisata, riset dan edukasi. Jadi untuk kita bisa memediasi masa depan, kembali ke masa lampau. Untuk sementara sekian. Kesempatan diberikan kepada saya. Salam bagi seluruh peserta kajian koleksi pada siang hari ini. Tentu kami hormati Pak Kapit, salah satu budayawan Mamasa yang sudah tidak diragukan lagi dalam konteks pemahaman kebudayaan Mamasa pada umumnya. Ada Bu Ana, ini kalau Abang dari tadi menyebut bahwa ini adalah manusia tangguh, saya menyebutnya adalah ibunda tangguh. Terus teman-teman bunda kami dari Lagaligo, Muslim Lagaligo yang selalu juga memberikan spirit kepada kami, khususnya di generasi muda, untuk bagaimana tetap eksis dan mempertahankan kebudayaan kita meskipun hanya segelintir orang yang mencoba peduli tentang kebudayaan. Terus juga kepada seluruh peserta atau undangan yang ada juga bersamai di kajian koleksi museum Dematani pada hari ini. Sampaikan juga sudah tersampaikan sebenarnya sudah dari Pak Habib, sudah dari Ibunda, dari itu Abang Lele. Nah, cuma saya ingin mengatakan bahwa peristiwa sejarah yang ada di Mamasa, karena hari ini kita berkumpul akan mengkaji bagaimana kita bisa mampu mempertahankan peradaban yang dilahirkan oleh para leluhur kita di Mamasa. Karena tidak bisa dipungkiri, hari ini adalah hari-hari di mana para generasi muda sudah mulai kehilangan identitas kebudayaannya. Hari ini di mana para pemuda generasi kita sudah mulai terasing di rumah peradaban. Bahkan mereka a priori dengan peradaban sendiri menciptakan cara baru untuk menciptakan peradaban kita. Banyak cara gitu. Kita harus merumuskan itu. Karena kalau hanya sebatas untuk menyampaikan, cinta ini, sayang ini, kayaknya sekarang sudah tidak konteks dulu. Karena anak muda kita sekarang ini, generasi muda seperti dia, memang yang instan-instan Pak, instan-instan paling TikTok ya apa itu aja. Kenapa tidak kita memformulasi, menciptakan cara baru? Bagaimana kita mencintai, menyayangi kebudayaan kita dengan cara baru? Misalnya kita satu-satu benda etno ini kita kasih masuk di TikTok, kasih penjelasan yang enak, yang benar, biar ini sampai ke masyarakat, ke generasi hari ini. Kan kalau kita di generasi hari ini, kalau generasi yang tua ini selesai peradaban. Kalau konteksnya hari ini, makanya karena kita harus menyesuaikan, beradaptasi. Terpaksa kita memang generasi ini harus mampu beradaptasi dengan generasi hari ini. Ini mungkin menjadi
ini nanti akan menjadi sebuah perbincangan mungkin yang menarik, ini akan melahirkan sebuah diskusi. Dan saya kira ini Pak David selaku orang tua budaya pasti sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini. Kalau kesempatan